Lailatul Qadar tidak akan berakhir. Meskipun bulan Ramadan telah berlalu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang penuh dengan cahaya ilahi. Di mana pada saat itu ruh manusia didekatkan oleh Allah kepada Allah dengan cara yang lebih dalam dan lebih intens. Artinya bahwa pada Lailatul Qadar hati dan ruh manusia akan menjadi lebih fokus dan lebih terpusat kepada Allah, lebih khusyuk, sehingga mereka bisa merasakan kehadiran dan kedekatan kepada Allah dengan lebih jelas dan lebih kuat. Nah, inilah apabila manusia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Pasti hatinya akan merasa lebih dekat kepada Allah. Hatinya akan lebih fokus, terpusat, khusyuk kepada Allah. Nah, ini kalau orang yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar, orang yang sudah ditalqin. Ini adalah satu proses talqin itu atau nuzulul Quran, diturunkan Al-Quran ke dalam kalbu itu, ditalqin lebih jelas. Jadi adalah satu proses spiritual di mana hati dan ruh manusia dibersihkan dari kotoran-kotoran duniawiyah dan diisi dengan cahaya ilahi. Sehingga hati manusia ini bisa mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi dan lebih dekat lagi kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalla. Sedangkan khairun alfi syahr, 1000 bulan itu yang dimaksudkan bukan hanya sekedar ukuran waktu yang kurang lebih 83 tahun, bukan. Tapi simbol. 1000 bulan ini ada satu simbol dari kesempurnaan dan kelimpahan rahmat Allah. Talqin kan cuma satu kan. Nuzul Quran pun pada Rasulullah SAW di Gua Hira yang pertama kali Allah menurunkan Al-Quran dari Lahul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, itu secara langsung, ya, satu malam. Jadi satu kali Allah menurunkan Al-Quran dari Lahul Mahfuz ke Baitul Izzah, sama itu yang diturunkan langsung oleh Allah ke dalam kalbunya Nabi Muhammad. Sekarang ditalkinkan oleh bangsa guru agung, para ahli silsilah ke dalam hati murid-murid. Untuk apa? Untuk melimpahkan rahmatnya Allah. Jadi Lailatul Qadar adalah waktu untuk mencapai kedekatan kepada Allah dengan yang lebih tinggi dari apa yang bisa dicapai daripada 1000 bulan ibadah biasa. Ibadah orang-orang awam. Lailatul Qadar adalah waktu untuk membersihkan kalbu
dari kotoran-kotoran duniawi dan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang lebih dalam dan lebih ikhlas. Setelah kita talqi, maka kita merasakan dalam denyut kalbu kita, dalam denyut jantung kita, ismullah, ismul Allah, ismullah bergetar dalam kalbu kita. Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Allah menurunkan pada ketika seorang murid ditalqinkan oleh guru mursyidnya. Maka barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar, barang siapa yang mengambil hak talqinnya dengan iman dan mengharap ridha Allah. Sebab di sini orang yang diturunkan Al-Quran, orang yang ditalqinkan adalah orang-orang yang beriman. Orang yang percaya yang mengambil hak talqin. Orang yang berimanlah yang masuk Islam secara kafah. Karena dia percaya. Dia mengharap ridha Allah. Maka dikatakan, barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dalam kalbunya, dalam amalnya, perbuatannya, akhlaknya, adabnya, dengan iman dan mengharap ridha Allah, maka akan dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Bagaimana kata Rasulullah dalam hadisnya, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Oleh karena itu, kita mesti menghidupkan malam-malam tersebut. Malam diserupakan dengan kegelapan. Hati kita gelap. Maka diterangkan oleh Allah dengan ismunya, dengan namanya. Ismudah. Dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh guru mursyid. Ini untuk menghidupkan kalbu kita. Untuk menghidupkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah suatu kesempatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan untuk memohon ampun. Bukan karena kita memiliki dosa. Karena apabila kita ditalqin kalimat la ilaha illallah, maka gugurlah, lunturlah seluruh 4.000 dosa-dosa besar. Dihapus oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalla. Jadi, Lailatul Qadar yang kita terima, ini ada satu kesempatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan memohon ampun sebagai rasa syukur. Karena kita telah digiring. Karena kita telah dituntun. Karena kita telah dipertemukan kepada ahli Lailatul Qadar. Yaitu guru. Sehingga kita selalu melaksanakan sholat syukur Lailatul Qadar. Ini. Dulu kita tidak pernah. Sebelum ditalqin, kita tidak pernah. Atau jarang sekali. Mungkin ada yang pernah mengerjakan, tapi tahunan. Ya. Mengerjakan sunnah Lailatul Qadar. Dengan sekarang, melaksanakan sholat syukur Lailatul Qadar setiap malam 10 terakhir dalam setiap bulannya. Untuk apa? Untuk mengharapkan keridhaan Allah. Ilahi anta maksudi warito kamatlubi. Bukan pahala. Bukan takut masuk neraka. Bukan karena pengen masuk surga. Tapi ilahi anta maksudi warito kamatlubi. Memang
Bagi sebagian orang, malam Lailatul Qadar itu terjadinya hanya setiap setahun sekali. Tapi bagi guru kita, Lailatul Qadar terjadi setiap saat. Lailatul Qadar terjadi setiap tahun. Lailatul Qadar terjadi setiap bulan, setiap minggu, hari, dan bahkan setiap jam sekali. Sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Abu Yazid Al-Kharraj, kullu waktina Lailatul Qadar. Semuanya waktu kita adalah Lailatul Qadar. Yaitu setiap waktu mesti diisi dengan amal-amal yang baik, amal-amal soleh yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga setiap waktu menjadi ucapan kul waktina Lailatul Qadar menunjukkan suatu tujuan spiritual dan psikologis. Bahwa hidup seorang mukmin, terutama bagi orang-orang yang telah ma'rifat, mengenal Allah, mesti dipenuhi dengan ibadah. Hatinya, pikirannya, dan kesadarannya terhadap nikmat Allah di setiap waktu. Jadi bukan hanya pada malam-malam tertentu saja. Jadi para ahli sufi memandang bahwa setiap waktu orang yang telah mengenal Allah, orang yang arif, orang yang makrifat adalah Lailatul Qadar. Karena ibadah mereka adalah ibadah qalbu yang istiqomah. Mereka mengagungkan waktu dan tempat dengan kedekatan kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Sehingga waktu dan tempat tersebut menjadi berkah. Waktu dan tempat menjadi berkah. Bagaimana amal? Bagaimana kita diajarkan oleh guru agung kita? Jangan keluar rumah sebelum punya wudhu. Niat wudhu untuk sholat di awal waktu. Dan keluar rumah, kaki kiri dulu. Jadi keluar rumah dengan menjaga wudhu untuk sholat di awal waktu, sesungguhnya dia sedang sholat. Tidak pernah putus sholatnya, yang disebut sholat daim. Nah, jadi Lailatul Qadar yang sebenarnya adalah waktu di mana kita didekatkan kepada Allah, bukan hanya malam-malam tertentu. Gitu. Yang kita jalankan. Jadi amaliyah yang diajarkan oleh guru mursyid kita ini adalah amaliyah Lailatul Qadar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita tidak pernah terlepas dari Lailatul Qadar. Biarlah Ramadan berlalu, tapi puasa lisan kita, puasa mata kita, puasa kuping kita, puasa gerak-gerik kita, langkah tangan kita, pikiran dan hati kita tidak bisa berlalu untuk selalu ingat kepada Allah. Berkah segalanya selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.